Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Xiao Yan menginjak guntur, tetapi meskipun masih ada jarak antara kota bintang inti Void. Tetapi tempat ini telah lama ditutupi oleh Void sebelumnya. Dan ada nomor Dewa Void di mana-mana, hampir tidak peduli kemana dia pergi. Selalu ada kebutuhan nomor dewa untuk muncul untuk memblokirnya, dan pedang pengejar jiwa penghancur Void yang sama memancarkan fluktuasi yang kuat dan lemah. Tidak peduli apa, Xiao Yan tidak bisa berhenti bertarung. Jika tidak dia akan jatuh ke dalam pengepungan dan menghentikannya. Segera, Xiao Yan tidak bisa melihatnya. Alasan untuk menghentikannya di awal dan Cao ke lautan ketiadaan adalah Chang Hong, dikepung dari segala arah, minggir. Dia adalah hidangan saya, dan teriakan keras keluar. Pada saat yang sama, bentuk tubuh Xiao Yan tiba-tiba bertepatan, dan dia merasakan sesuatu yang aneh di depannya, jadi dia hanya bisa mengubah arah. Kekuatan jiwa menyebar secara mengesankan di pasar sekitarnya, penghalang tak terlihat seperti itu datang dari segala arah, hampir menyelimuti asap mesiu, kecuali jika terobosan ditemukan dalam waktu yang sangat singkat ini, wajah Xiao Yan berputar. Kekuatan jiwa menyapu, dan segera menemukan kekurangannya. Bergegas keluar sebelum larangan ini menyelimutinya, sosok Xiao Yan hampir melintas ke lokasi cacat dengan bantuan guntur, tetapi Taixu lebih siap dari yang dia bayangkan. Pedang pemusnahan, pedang pengejar jiwa seperti rubah, mengetahui sebelumnya bahwa anti-inflamasi akan menerobos dari sini dan berubah menjadi mang hitam, kecepatan kebugaran sangat cepat, kecepatan reaksi Xiao Yan mencapai batasnya, dan dia buru-buru menoleh ke samping, tubuh pedang dekat dengan pipinya, menebas, dan mau tidak mau menarik bekas darah di wajahnya. Pada saat yang sama, sesosok mengikuti, mengangkat kepalan tangan yang bersinar dengan cahaya hitam, dan menabrak nitrat. Xiao Yan, yang kekuatan jiwanya tersebar, merasakan bahwa stagnasi singkat ini telah memblokir kekurangannya. Kemarahan Xiao Yan melonjak, seperti kecoa yang datang dari segala arah, membuatnya merasa jijik, menghadapi sosok yang masuk. Xiao Yandang, bahkan jika niat membunuh melonjak, semangat juang itulah yang memberikan mulut genital untuk mengurangi peradangan. Dengan bantuan Ye, yang telah berevolusi pesat, vitalitas pria itu tak terkendali kejang dan bergegas menuju Xiao Yan. Selain keterkejutan pria itu, Xiao Yan telah mengubah vitalitasnya menjadi kekuatan penyerang, dan dengan satu tubuh ini, dia mengembalikan jari yang telah dia gambar dengan vitalitasnya, ditambah dengan kekuatan abadi anti-inflamasi, dan berubah menjadi 100 sang dan terselubung. Tubuh pria itu tercengang, dan darah segera menyembur keluar dan berubah menjadi garis darah ke belakang. Xiao Yan Jilei melintas ke medan aneh di belakang pria yang terbungkus api itu, dan menamparnya dengan keras, yang terakhir membuat suara berderak di sekujur tubuhnya. Kekuatannya adalah tingkat keabadian pertama para dewa, tetapi He Xiao Yan sangat berbeda, dan dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ketika dia berbalik dengan tajam dan ingin melarikan diri, cahaya putih di depannya berkedip, dan dalam sekejap, peluru siang hari dengan cepat ditelan oleh kegelapan dan pupil matanya dengan cepat ditelan. Segera diperbesar dan hilang, semua gerakan, ujung jari Xiao Yan api 3 warna mengalir, seolah-olah menyatu, peluru api setinggi 7 kaki jatuh di sini, dan tubuh manusia tiba-tiba menyalakan api yang mengamuk, dan tubuh terbakar dalam sekejap, dan aliran dikendalikan oleh Ao Bang hanya dalam beberapa hari, dan akhirnya dia tidak bisa bangun sampai dia mati. Saat Xiao Yan menerobos keabadian para dewa, meskipun itu hanya aturan, dapat dengan jelas dirasakan bahwa kekuatan jantung api telah berlipat ganda. Dan bahkan efek keruntuhan telah menjadi lebih kuat. Dan banyak orang di alam yang sama dengan Xiao Yan tidak diragukan lagi bukan lawannya sama sekali, dan mereka dapat memusnahkan jiwa yang melarikan diri hanya dalam beberapa aliran. Xiao Yan secara alami tidak akan memberinya kesempatan untuk mengangkat tangannya, yaitu, dia akan memasukkannya ke dalam spanduk penindasan jiwa terlalu kosong, dan mengorbankannya dengan nafas ilahi saya, maka saya akan mengorbankan mereka dengan 10.000 jiwa. Ketika Xiao Yan bergerak, dia sudah tahu bahwa dia akan melarikan diri sekarang, dan tidak ada kesempatan, dan tiba-tiba tanda cahaya hitam tergantung di sekitar kepalanya, dan Chang Hong terus menyerang, mengepung Xiao Yan. Saya adalah orang pertama yang mengetahui tentang orang ini. Ketika terserah saya untuk membunuh kera, dari melompat dari kerumunan ke tempat terlarang, meskipun ada banyak orang,
tetapi sebenarnya tertib. Xiao Yan pada saat ini tampaknya telah menjadi binatang buas untuk dibantai di Kolosseum. Setelah menjebak Xiao Yan, itu bahkan lebih konyol, dan dia tidak berniat untuk memusnahkan Xiao Yan dalam sekejap, tetapi menyiksanya dengan cara ini. Melihat pertempuran di depannya, dengan cara ini, satu-satunya hal yang bisa dipikirkan Xiao Yan adalah bahwa Su Anxing hanyalah pengaturannya, dan dia sengaja mempermalukannya seperti ini, tidak hanya untuk membunuh Xiao Yan, tetapi juga untuk mempermalukan dan mempermalukan dengan cara ini. Setelah permaisuri Yuan Yu muncul, dia penuh dengan niat membunuh. Kekuatannya lebih kuat dari orang yang dibunuh oleh Xiao Yan, dan dia abadi sebagai dewa. Yang kedua dan yang pertama berat. Kekuatanmu sebenarnya adalah yang mulia yang legendaris, dia sangat kuat, bukankah kamu mengajariku untuk terlalu? Dengan cara ini, sumber daya dunia, hanya saya yang terlalu kosong, dapat membuatnya lebih kuat dan menerobos orang yang lebih kuat. Mata Xiao Yan tajam, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, telapak kakinya melangkah ke arahnya dan 7 menara langsung dilepaskan, dan 7 langkah berturut-turut benar-benar berbeda dari teknik Zen sebelumnya, dan 7 langkah yang terkondensasi di tengah udara menembus udara, dan sekarang seluruh kehampaan tampak untuk sementara waktu. Wajah Yuan Yu berubah, dan sebelum dia bisa menunggu, dia bereaksi, dan seluruh tubuhnya seperti dipukul dengan keras. Begitu lututnya lembut, Xiao Yan muncul di depannya dalam sekejap, mengalir seperti pancuran, melonjak dan jatuh di tubuhnya. Yang terakhir segera melakukan serangan balik, dan juga mengayunkan tinjunya, tetapi Xiao Yan, yang memiliki tubuh dewa primordial bintang 5, masih terlalu kuat, dan 82 perubahan dewa surgawi masih kepalan tangan dan tinju, mengalahkan Yuan Yu. Ketika yang terakhir ingin mundur, dia tersenyum dan tersenyum. Kendalikan lagi dengan pukulan, hancurkan jantungnya, dan menghancurkan drumnya dengan pukulan. Selanjutnya, api senteng seperti api yang ganas, membakarnya menjadi sepotong abu seperti obat sampai mati. Dia tidak punya waktu, dan kemudian menggunakan kehampaan, pedang pengejar jiwa Xiao Yan memanfaatkan situasi untuk memasukkan pedangnya ke sisterna, tanpa mata anjing. Dia dilarang saat ini. Meskipun masih ada Bodhidharma, bahkan jika larangan itu dilanggar, tidak mungkin untuk pergi sekarang. Sosok Xiao Yan berdiri tegak, dan jiwa hantu asli yang telah dia bunuh dengan memutar jiwa di dalamnya segera dimasukkan, muncul, dan kemudian perlahan mengangkat kepalanya, seolah-olah dia terlalu kosong, dan dia dikelilingi olehnya. Biasanya, ada sosok yang kuat dalam sekejap, bergegas keluar untuk melihat bayangan aslinya, dan hampir seketika dilenyapkan. Chao, yang bertarung dengan Yuan Yu untuk membunuh Xiao Yan sebelumnya, tidak berani menunjukkan sosoknya yang kuat lagi. Sekilas, itu terutama didasarkan pada tubuh fisik, mengolah baju besi dewa kehampaan, dan tubuhnya terlihat tinggi dan kuat, membawa pedang besar setinggi 8 kaki. Dalam sekejap, dia menebas ke udara ke arah mata kecil untuk berbicara tentang daging. Lao Su jauh lebih kuat darimu, dan yang kuat terlalu kosong. Pria itu segera berteriak. Aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan mudah diremehkan, lagi pula, keabadian dewa pertama terlalu kosong, dan tidak banyak dari mereka di sini, dan bahkan dari apa yang baru saja dibunuh Xiao Yan, mereka berdua sama dengan Taixu yang mereka temui sebelumnya, dan sarana mereka sangat terbatas, dan mereka hanya memiliki kekuatan tetapi tidak ada fondasi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.